Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Jafran dari kelas 10, 11 TJKT 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 30 perintah dasar Debian Linux. Terbalik Linux Debian. Perintah yang pertama, kita login dulu. Dan perintah yang pertama itu ada pwd. Pwd berfungsi untuk menunjukkan posisi folder saat ini. Kemudian ada ls. ls untuk melihat isi folder. Dikatakan belum ada folder apapun, jadi dia kosong. Dan ada ls-a. ls-a. ls-a itu untuk melihat semua isi termasuk yang tersembunyi. Kemudian ada ls-l. ls-l untuk menampilkan dengan detail. Dan ada cd slice. CD slice ini untuk pindah ke root directory. Kemudian kita pwd lagi untuk cek posisi lagi. Kemudian ada cd home. cd home ini berfungsi untuk masuk ke folder home. Kemudian ada cd spasi titik 2. Nah, ini berfungsi untuk kembali ke folder sebelumnya. Kemudian di bagian 2 itu login root atau mengelola folder. Yang pertama ada su. Su ini kita untuk login sebagai super user, kemudian kita masukkan passwordnya satu. Passwordnya dan sini kita membuat folder yaitu mkdir, namanya latihan. Akhirnya latihan. Kemudian kita masukkan perintah ls untuk cek apakah foldernya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, kita masuk ke CD latihan. CD latihan ini berfungsi untuk masuk ke folder tersebut. Dan kita pwd. Pwd itu untuk cek kita berada di posisi folder mana sekarang. Kemudian masuk ke yang bagian 3, membuat dan mengelola file. Yang pertama ada touch file 1.txt. Ini berfungsi untuk membuat file kosong. Kemudian kita ls-l. ls-l ini berfungsi untuk menampilkan isi folder. Sekarang ada file. Kemudian kita masukkan perintah echo halo Debian. Debian. Hence, halo Debian. Astaga. De- Dan habis halo Debian kita isi panah. Panah. File 2 ini berfungsi untuk membuat file baru dengan isi teks. Kemudian ada cat file 2.txt ini untuk melihat isi filenya atau membaca. Kemudian ada nano file 1.txt. Ini berfungsi untuk edit file. Ini karena udah diedit tadi jadinya masih ada. Kita edit aja lagi. Selamat tinggalnya kita tulis lagi di bawahnya sini itu terima kasih. Terima kasih. Nah, enter. Kemudian kita Ctrl X, kita Y dan kita enter. Nah, habis dari nano file kita masukkan komen head file 1.txt. Ini berfungsi untuk melihat beberapa baris awal. Kemudian ada tile file 1.txt ini berfungsi untuk melihat baris akhir. Dan cp file 1.txt. Kemudian file 3.txt. Ini berfungsi menyalin file menjadi file baru. Kemudian ada mv file 3.txt file underscore ini rename.txt. Ini berfungsi untuk mengganti nama file. Kemudian ada rm file rename.txt. Ini berfungsi untuk menghapus file dan ada ls untuk cek filenya sudah terhapus atau belum. Nah, sudah bisa lihat di sini file 3-nya udah terhapus. Jadi kalau mau hapus file yang 1, 2-nya juga bisa. Kemudian bagian 4 ada info user dan sistem. Yang pertama ada WMI. Ini buat ngecek siapa kita. Atau kita tuh tampilkan user login. Harusnya sekarang rootnya. Dan ini betulan rootnya. Dan ada ID. ID ini untuk lihat user ID dan grup. Ada date untuk lihat tanggal. Ada file juga. Ini kayak kalender gitu. Dan ada history.
History ini berfungsi untuk melihat berapa pencarian kita. Di sini sudah ada 70 history ya. Wow. Kemudian bagian 5 atau yang terakhir itu ada yang pertama uname min A. Ini tuh berfungsi untuk info kernel dan OS. Kemudian ada DF min H. DF min H ini berfungsi untuk cek kapasitas disk. Ada free min H ini untuk cek RAM-nya, cek penggunaan RAM-nya. Kemudian ada uptime. Uptime ini untuk melihat sudah berapa lama sistem ini dijalankan. Yang terakhir ada hostname. Nah, hostname ini untuk ngecek lihat nama komputer kita. Bonus yang terakhir ada clear, itu untuk membersihkan semua histori kita tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.